Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik adik-adik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali melanjutkan Pesra Mudab Pesantren Ramadan SD Muhammadiyah 2 Pakem. Untuk hari ini kita memasuki hari yang ketiga, hari yang terakhir. 3 hari menjadi santri. Nah, hari ini materi yang pertama kita akan belajar bagaimana tata cara berpuasa Ramadan. Nah, jadi kan adik-adik selama ini sudah berpuasa ya. Di puasanya yang dikerjakan selama ini itu sudah benar atau belum? Sudah sesuai dengan tuntunan Nabi atau belum dan seterusnya. Nah, Ustadz pada kali ini sesi pertama ini akan menyampaikan bagaimana cara kita berpuasa. Baik, kita ingat dulu pengertian puasa ya adik-adik. Jadi puasa itu dalam bahasa Arab ya al-imsaku atau menahan. Atau dalam pengertian di sini yumsiku fihi anit ta'ami. Jadi menahan untuk tidak makan, wasyarabi dan untuk tidak minum, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari ya terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Jadi puasa pengertian yang paling dasar adalah seperti itu. Jadi kalau kita tidak makan, tidak minum, nah, atau yang sudah bersuami istri tidak berhubungan badan, dari subuh, dari terbit fajar sampai ghurubi syamsi sampai tenggelamnya matahari, nah maka itu dikatakan puasa. Ya. Jadi puasa adalah ibadah yang menahan. Menahan apa Ustadz? Menahan makan, menahan minum, dan menahan berhubungan suami istri bagi yang sudah dewasa. Nah, itu pengertian puasa. Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya yang pertama adalah adik-adik, kita harus niat terlebih dahulu. Nah, dan niatnya ini tidak perlu dilafadzkan ya, misalkan nawaitu sumauddin. Jadi tidak perlu seperti itu. Nah, niatnya cukup dalam hati kita. Karena an-niyatu a'malul qalbi. Niat itu adalah pekerjaan hati. Jadi kita ya niat aja dalam hati ya, aku mau berpuasa besok. Aku mau berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan ini. Jadi nggak perlu diniatkan. Hati kita sudah tahu, insya Allah Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi niat dalam hati. Kemudian setelah niat, ya itu diawali dengan sahur. Ini lebih utama karena sahur itu merupakan ya, sunnah yang sangat bagus sekali. Tasaharu fa inna fi suhur barokah. Jadi kita dianjurkan untuk sahur karena di setiap sahur itu ada berkahnya. Nah, sahurnya kapan Ustaz? Yaitu sebelum subuh. Sebelum subuh. Kalau kita ya mungkin sekarang jam 3, setengah 4. Jam 4 mungkin masih bisa. Nah, batas sahurnya itu adalah sampai azan subuh. Jadi, kalau ada yang bilang imsak itu kita masih boleh makan. Nah, baru setelah azan, ketika ada azan subuh, maka itu harus dihentikan makannya. Termasuk minum gitu. Nah, sudah niat, kemudian sudah diawali dengan sahur, lalu yang ketiga adalah kita setelah subuh itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri, ya, sampai maghrib. Sampai maghrib, baru nanti setelah azan maghrib, itu kita boleh makan lagi. Nah, kemudian kita tidak cuman menahan lapar atau menahan haus itu ya, tapi kita juga seharusnya menahan hal-hal yang mengurangi ibadah puasa kita. Jadi
Jadi mengurangi keutamaan ibadah puasa kita. Ada banyak sekali. Ini Ustaz contohkan dua ya. Yang pertama adalah berkata kotor. Arafas itu berkata kotor. Berkata kotor itu caci, maki, kemudian misuh ya. Kalau kita itu nggak boleh misuh kalau puasa itu nanti pahalanya berkurang. Atau yang kedua ketika puasa kita sebaiknya menghindari berkumur. Kemu itu ya berkumur-kumur. Berkumur itu boleh. Ada yang mengatakan makruh. Makruh itu lebih baik ditinggalkan. Ya, mengapa? Karena nanti takutnya ya airnya ini kita bisa telan dan seterusnya. Jadi adik-adik kalau pas puasa mau wudhu itu nggak usah berkumur nggak apa-apa. Ya nggak usah berkumur. Nanti takutnya ketika kumur 3 kali yang keluar cuma 2 kali. Yang satu ini kemana? Nah, ketelan berarti. Jadi lebih baik tidak berkumur secara berlebihan. Nah itu yang merusak pahala puasa. Lalu setelah itu, ya, kalau kita sudah melewati itu, nggak makan, nggak minum, ya dari subuh sampai maghrib, kemudian nggak berkata kotor, kemudian nggak kumur secara berlebihan, atau nggak melakukan perbuatan yang sia-sia dan sebagainya, maka insya Allah puasa kita sah secara fikih. Puasa kita insya Allah sah dan insya Allah juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ya adik-adik kurang lebih bagaimana cara kita berpuasa sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.